Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Eva Oktaviana. Ya, kali ini saya akan membahas terkait dengan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini Bapak Ibu sering menggunakan ya, tentunya di dalam menyampaikan suatu materi. Nah, di sini saya mengambil menurut beberapa ahli mengenai media pembelajaran ini. Pengertiannya yaitu merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran ya, sehingga di dalam proses belajar tersebut dapat menstimulus perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa di dalam belajar, dan tentunya untuk mencapai suatu pembelajaran yang diharapkan ya dengan menggunakan media tersebut. Di dalam prinsip pemilihan penggunaan media tentunya ada beberapa prinsip ya. Yang pertama, jadi media tersebut itu dapat dipandang sebagai sumber belajar ya, yang digunakan dalam usaha untuk memecahkan suatu permasalahan di dalam proses belajar. Nah, di dalam proses belajar atau mengajar ya. Kemudian di sini sebaiknya guru ketika menggunakan media menguasai berbagai macam tekniknya. Kemudian yang ketiga, diharapkan guru mengetahui kelemahan dan kelebihan dari media yang digunakan tersebut. Dan yang keempat, tentunya penggunaan media yang digunakan itu harus sistematis ya. Dan yang terakhir, apabila gurunya memerlukan lebih dari satu di dalam penyampaikan pokok bahasan, kita bisa menggunakan dengan multimedia ya. Itu prinsipnya. Kemudian ada syarat dalam pemanfaatan media pembelajaran. Di sini ada 5 syarat. Yang pertama itu media yang kita gunakan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Kemudian yang kedua, media tersebut dapat dilihat dan didengar oleh siswa ya. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga, media tersebut dapat merespon siswa belajar ya. Kemudian yang keempat, harus sesuai dengan kondisi siswa atau sesuai dengan karakteristik siswa ya. Kemudian yang kelima, syaratnya itu merupakan sebagai perantara atau medium ya di dalam proses belajar siswa. Selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Apa saja sih? Ada 5 jenis di sini. Media visual. Media visual ini artinya bisa dilihat ya. Media yang bisa dilihat ini seperti foto, gambar, poster, kartun, grafik, serta masih banyak yang lainnya. Kemudian jenis media audio, dia itu yang bisa didengar seperti radio, kaset, MP3 ataupun audio ya, atau yang lainnya masih banyak. Kemudian yang ketiga ada media audiovisual yang bisa didengar dan bisa dilihat seperti contohnya film bersuara, kemudian video, televisi dan sound slide. Oke. Kemudian yang keempat ada jenis media multimedia, artinya banyak ya. Contohnya animasi, komputer, internet, dan pembelajaran yang berbasis komputer. Kemudian yang kelima ada media jenis realita. Di sini contohnya bisa kita gunakan misalnya binatang, spesimen, herbarium, dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke, setelah mengetahui beberapa jenis media pembelajaran, tentunya kita akan mengambil contoh penggunaan media yang sering digunakan di dalam proses pembelajaran IPA SD ya. Biasanya media nyata atau konkret ya yang sering kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Bisa menggunakan membawa buah-buahan atau dan media konkret yang lainnya ya, masih banyak. Kemudian itu salah satu contohnya ya. Kemudian kita sering menggunakan media lingkungan alam untuk dijadikan media ya di dalam proses pembelajaran IPA.
kemudian ada KIP IPA, kemudian ada slide film dan film, ada film animasi juga, kemudian ada model, torso, global, infokus, komputer, dan mikroskop ya atau kaca pembesar. Selanjutnya, contoh penggunaan media pembelajaran pada PPKN ya, kita bisa gunakan yang pertama media cetak ya, seperti buku teks, brosur, buklet, koran, majalah. Kemudian yang kedua ada media pameran, bisa kita gunakan seperti majalah, model miniatur ya, kemudian ada diorama dan poster. Dan ketiga, kita bisa menggunakan media audio seperti yang sudah dijelaskan ya, seperti radio, kaset, MP3 dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa gunakan media gambar bergerak, misalnya media film atau video. Nah, ini sering ya kita gunakan karena sangat bermanfaat sekali media film ini, dan biasanya siswa lebih tertarik juga ya. Nah, kemudian ada multimedia. Multimedia di sini dapat menampilkan pesan dan pengetahuan dalam bentuk gabungan antar beberapa format penayangan, seperti misalnya ada teks, ada audio, kemudian grafis, video dan animasi secara bergerak. Nah, alat yang bisa kita gunakan seperti komputer, kemudian laptop ataupun infokus, kemudian ada e-book ya yang dapat kita gunakan. Nah, selain itu aplikasi yang digunakan di dalam multimedia ini kita bisa menggunakan semacam aplikasi Movie Maker atau Adobe Premiere ya, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian ada media berbasis internet. Nah, pada abad 21 ini nih kita sering menggunakan media berbasis web atau internet ya. Di sini teman-teman bisa menyampaikan informasinya melalui YouTube, bisa Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial yang lainnya ya. Kemudian ada media grafis, PowerPoint, ataupun di dalam pembelajaran PPK ini biasanya ada media wayang juga ya. Nah, itu tadi contoh dalam penggunaan media untuk pembelajaran PPKN dan IPA tadi ya. Selanjutnya, dari pembahasan tadi kita bisa dapat simpulkan bahwa di dalam penggunaan media ya, kita sudah berikan contoh-contohnya tadi di dalam di dalam penggunaan media pembelajaran IPA dan PPKN tentunya, di mana media ini sebagai perantara ya, suatu perantara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan suatu gagasan atau informasi kepada siswa ya, sehingga siswa tersebut dapat terstimulus ya dengan adanya media tersebut, sehingga menarik perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa ya di dalam proses pembelajaran, dan tentunya pembelajaran itu dapat tercapai sesuai yang diinginkan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, media pengajaran juga digunakan dalam rangka tentunya untuk meningkatkan mutu ya di dalam proses belajar mengajar. Nah, dengan prinsip-prinsip penggunaan media tadi ada 5 prinsip ya, di mana
media tersebut dijadikan sebagai sumber ya belajar untuk memecahkan suatu permasalahan ya di dalam proses belajar mengajar tentunya. Kemudian sebaiknya di sini guru dapat menguasai berbagai macam teknik ya dalam menggunakan media pengajaran yang digunakan. Kemudian yang ketiga, guru itu dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dari media tersebut ya. Kemudian media tersebut kita dapat gunakan secara sistematis agar siswa dapat memahami secara runtun ya. Kemudian yang terakhir ada di mana jika guru itu sekiranya suatu pokok bahasan itu memerlukan lebih dari apa yang kita perlukan, bisa menggunakan multimedia ya. Tuh. Kemudian dari prinsip tadi kita mengenal berbagai macam ragam atau jenis media, diantaranya ada media visual, ada media audio, kemudian ada media audiovisual, kemudian multimedia dan media realita tentunya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.